wabarakatuh. Saya dari kelas TT 4306 akan mempresentasikan tugas besar Jara Komdat. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama saya sendiri, nama Ibnu Ali Nur Hidayat. Yang kedua ada teman saya Muhammad Fadil dan yang ketiga ada Muhammad Rehan Al-Farizi. Ya, langsung kita mulai. Eh, Pertama, objektifnya itu yang pertama itu mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IP v4 dengan metode V1SM. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara konfigurasi simple topologi atau yang bisa disebut minimum connect to subnet. Yang keempat, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. Dan yang kelima, mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Selanjutnya, soal sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana sebuah divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi accounting, yang terdiri dari APC host. Yang kedua, divisi teknikal terdiri dari B PC host. Dan yang gedung 2 terdiri dari divisi public relation terdiri dari C PC host. Terus ada divisi marketing terdiri dari D PC host. Berikut soal pembagiannya ada di tabel. Selanjutnya, setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Selanjutnya ada instruksi soal. Yang pertama, hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Yang kedua itu menggunakan paket tracer versi 8.0. Buatlah sebuah topologi jaringan antara 2 gedung perusahaan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Setiap divisi terdapat minimal 2 buah host yang dimana setiap divisi memiliki subnet address yang berbeda-beda. Perlihatkan dan jelaskan MAC address table di masing-masing switch atau command show MAC address table sebelum dan sesudah melakukan demo ping. C. Demokan konektivitas dengan command ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server dari PC host. Minimal lakukan demo di satu host tiap subnetnya. Yang D. Perlihatkan dan jelaskan tabel routing yang terdapat di masing-masing router. Selanjutnya ada checklist penilaian. Yang pertama itu ada topologi jaringan. Yang kedua ada IPv4 addressing and subnetting. Yang ketiga ada demo connectivity atau ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang keempat ada demo penjelasan MAC address table di switch. Dan yang terakhir itu ada demo dan penjelasan routing table di router. Yang ke-8 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya saya Fadil akan membahas pembahasan. Di sini yaitu ada 5 step. Yang pertama itu topologi jaringan. Yang step kedua itu ada IPv4 dan subnetting. Yang ketiga itu demo connectivity, ping masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang step 4 itu ada demo dan penjelasan MAC address di switch. Yang kelima, demo dan penjelasan routing table di router. Selanjutnya itu ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Macam-macam topologi, yang pertama itu ada topologi bus, ada topologi star, topologi ring,
topologi mesh, topologi tree, topologi extended star, yang terakhir itu ada topologi hybrid. Nah, selanjutnya itu ada IPv4 dan subnetting. IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet IP yang digunakan sebagai salah satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Ada dua teknik perhitungan subnetting. Yang pertama itu ada FLSM, yaitu Fixed Length Subnet Mask, satu network kita pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Yang kedua itu ada VLSM, Variable Length Subnet Mask, yaitu kebalikannya. Sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet max antara subnet satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faris. Baik, saya Faris akan menjelaskan tentang perhitungan VLSM dari tugas besar Jarkomdat kali ini. Jika kita lihat di tabel kanan atas itu ada ketentuan untuk prefix, yaitu dari /24 sampai /30. Itu akan menjadi acuan kita untuk melakukan perhitungan VLSM di tugas besar Jarkomdat ini. Jika kita lihat di divisi marketing, di situ tertera bahwa kita membutuhkan 32 host. Jika kita lihat di tabel kanan atas, yang hostnya jumlahnya 32 ataupun melebihi yang tidak terlalu jauh dari 32 adalah ya, prefix /26 dengan jumlah hostnya yaitu 62 dan subnet masknya itu 255.255.255.192. Sehingga kita pakai itu. Nah, untuk network address-nya ini adalah network address yang pertama kali di IP yang bisa digunakan itu, yaitu 192.168.10.0. Subnet masknya mengikuti di tabel kanan atas. Broadcast ini adalah IP terakhir dari host yang bisa dipakai. Sedangkan untuk usable IP itu adalah range hostnya. Selanjutnya kita menuju ke demo connectivity. Di demo ini ada tiga demo. Yang pertama itu demo dari ping ke masing gateway, terus dari ping antar gedung dan ping ke web server. Yang kedua ada demo dan penjelasan MAC address table di switch. Yang ketiga itu ada demo dan penjelasan routing table di router. Benar, Dil. Ganti aku yang share screen, Dil. Ini adalah topologi yang kita gunakan dalam tugas besar Jarkomdat kali ini, yaitu topologi tree, yang dimana terdiri dari 2 router di gedung 1 dan di gedung 2, dan 1 router untuk menghubungkan kepada server. Dan terdapat 4 switch di masing-masing gedung. Yang di gedung 1 ada 2 switch, yang di gedung 2 ada 2 switch dengan 2 host setiap divisinya. Di sini sudah saya cantumkan semua. Untuk divisi accounting itu network address-nya ada sekian dan yang lainnya ada sekian. Selanjutnya untuk demonya kita pertama melihatkan pada MAC address di setiap switch. Kita coba di satu saja.
Di sini bisa dilihat bahwa MAC address switch di divisi accounting itu adalah 005.0050.0 FAD.8B86. Selanjutnya setelah kita coba ping dari PC 0, kita coba ke PC 4. Highlight. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Waduh. Sini terdapat MAC address dari si switch yang berada di divisi public relation, yang dimana tadi kita melakukan ping dari PC 0 ke PC 4. Selanjutnya ada demo dan penjelasan routing table di router. Di sini untuk melihat routing table kita masuk ke CLI. Ini kita ketikkan aja show IP route. Nah, di sini terlihat bahwa karena kita mau mencari routing table, kita cari yang RIP. RIP itu kodenya dengan R. Ini di sini routing IP-nya ada yang 192.168.10.0 itu adalah untuk divisi marketing. Yang untuk 96 itu untuk divisi public relation. Terus yang 148 itu untuk di router gedung 2, dan yang 152 ini untuk ke server. Selanjutnya ada demo dari PC ke PC, terus dari router ke router, dan PC ke server. Kita coba yang dari PC ke PC, yaitu dari PC 0 ke PC 4. Bisa dilihat di sini hasilnya adalah sukses. Terus dari router ke router, hasilnya pun juga sukses, router 1 ke router 0. Terus kita coba dari PC 0 ke server. Kita coba lagi. Dan dari PC 0 ke server hasilnya pun sukses. Nah, jadi sebenarnya apa sih MAC address itu? MAC address itu adalah sebuah alamat fisik, sebuah antarmuka jaringan yang sifatnya unik dan berfungsi sebagai identitas bagi perangkat tersebut. Pengertian MAC address hampir sama dengan Ethernet card pada komputer atau antarmuka interface pada router atau perangkat lain yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Alamat ini sudah dibuat oleh Public Network Interface Card atau NIC dan disimpan secara permanen pada read-only memory atau ROM pada perangkat. Sedangkan routing dan table routing ini adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lain melalui sebuah router. Routing table merupakan tabel yang berisi informasi yang terhubung langsung directly connected network maupun yang tidak terhubung langsung remote network. Tanpa adanya routing ini, suatu PC tidak akan bisa berkomunikasi ke PC lain yang berbeda routernya. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.